Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami tentang sumber daya tanah. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Elsa Sofia Putri, yang kedua Anggina Fajar Sukma, yang ketiga Nur Indah Sari, yang keempat Zahra Salsabila Azwar, yang kelima Nia Putriani, ketujuh Diko Fadriansyah, kedelapan Salsabila Zulfidayat, kesembilan Rizky Feriwaldi, 10 Yumita Sari. Baiklah, langsung saja presentasi yang pertama yaitu oleh Nia Putriani. Kepada Nia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Putriani dengan NIM 3219016 akan melakukan presentasi pertama, yaitu mengenai macam-macam penggunaan tanah. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya tanah diperlukan untuk setiap aktivitas manusia, seperti pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan untuk transportasi, daerah-daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk maksud ilmiah. Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan lokasi tanah. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan tanah tergantung pada kemampuan tanah yang dicirikan dengan tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air, dan tingkat erosi. Penggunaan tanah juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah pemukiman, untuk lokasi industri, maupun untuk daerah rekreasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, saya Salsabila Zulfidayat, NIM 3219018 akan melanjutkan presentasi dari Nia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa penggunaan tanah itu ada di perkotaan dan ada di perdesaan. Biasanya penggunaan tanah di perdesaan itu lebih luas dipergunakan untuk lahan pertanian yang meliputi penggunaan untuk pertanian pertambangan, pertanian tanaman beras, dan pertanian kehutanan maupun untuk ladang. Biasanya pertanian di perdesaan itu diolah untuk lahan pertanian. Sedangkan untuk perkotaan, khususnya tanah digunakan untuk pemukiman, serta untuk industri dan perdagangan. Penggunaan tanah untuk rekreasi meliputi urutan yang tinggi, yaitu meliputi pantai, pegunungan, ataupun danau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu poin B tentang aspek konservasi sumber daya tanah. Konservasi tanah sendiri yaitu serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadinya perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, pengasaman, atau kontaminasi lainnya. Konservasi tanah merupakan mitigasi lahan rawan erosi yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan lahan. Dalam Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, bahwa konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Adapun pengembangan sistem usaha tani tanaman pangan berlereng spesifik lokasi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pertanian daerah. Pengalaman teknologi konservasi tanah yang adaptif dan sudah berkembang kadang perlu disempurnakan agar lebih efektif dalam pencegahan degradasi tanah. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Feriwaldi. Kepada Rizky dipersilahkan. Baiklah, saya Rizky Feriwaldi akan menjelaskan tentang tujuan konservasi tanah. Yang itu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu contohnya
adalah konservasi air. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti logam. Yang ketiga itu konservasi tanah yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diko. Kepada Diko dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Padiansah, NIM 32190017 akan melanjut presentasi dari Rizky, yaitu adapun teknik konservasi tanah dan air tadi dapat dilakukan melalui yang pertama itu metode vegetatif. Metode ini adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah tersebut. Metode ini yaitu metode yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi daya tumbuh air hujan dengan tanah. Tujuannya adalah agar air hujan tidak langsung bertabrakan dengan tanah tersebut. Yang kedua yaitu metode mekanik. Dengan metode ini adalah cara mengolah lahan dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanah tersebut. Yang ketiga yaitu metode kimiawi. Metode konservasi secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia, baik organik maupun non-organik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Diko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Salsabila Azwar. Kepada Zahra dipersilahkan. Baiklah, saya Zahra Salsabila Azwar akan melanjutkan presentasi dari Diko yang C, aspek ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam teori ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa tanah sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ketentuan usaha, yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau barang dan harga input tanah yang menggunakan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam produksi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggina Fajar Sukma. Kepada Gina dipersilahkan. Baiklah, saya Anggina Fajar Sukma akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu bagian D, penentuan harga tanah. Tanah banyak dijadikan sebagai barang investasi yang menguntungkan. Tanah mempunyai kekuatan ekonomis di mana harga tanah tergantung pada penawaran dan permintaan. Tanah merupakan suatu sumber daya yang menyediakan ruangan yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Pada dasarnya, ruangan yang disediakan terbatas, sementara itu, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Hal inilah yang menuntut perkembangan teoristis nilai tanah. Faktor non-manusia yang berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut. Jika eksternalitas bersifat positif, seperti dekat dengan perekonomian atau perkotaan, bebas banjir, kepadatan penduduk, dan sarana jalan, maka tanah akan tinggi. Begitupun sebaliknya, jika tanah memiliki eksternalitas negatif, seperti jauh dari pusat kota, tidak bebas banjir, maka tanah akan bernilai rendah walaupun luas tanahnya sama. Nilai tanah atau harga tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang memberikan keuntungan ekonomis pada orang yang membeli tanah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anggina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita Sari. Kepada Mita dipersilahkan. Baiklah, saya Yunita Sari akan melanjutkan presentasi dari Anggina. Bagian faktor-faktor penentu kenaikan harga tanah. Harga tanah itu sendiri adalah penilaian lahan yang dilihat dari harga nominal satuan uang untuk satuan luas yang berlaku pada sasaran lahan. Adapun faktor penentu kenaikan harga tanah, yang pertama, harga tanah atau lahan didasarkan atas kesuburan tanah. Menurut teori Ricardo Marx,
Yang kedua, harga tanah didasarkan atas jarak metrik ke pusat kegiatan sosial ekonomi berdasarkan teori Van Thunen. Yang ketiga, teori nilai hedonis yang diungkapkan Mott, Lancer, dan Rosen, di mana harga tanah ditentukan oleh faktor intrinsik yang merupakan luas tanah, status, faktor lokasi, kedekatan ke pusat kegiatan atau fasilitas sosial ekonomi, dan faktor lingkungan sekitarnya. Yang keempat, adanya aktivitas pengembangan sejumlah proyek berskala besar. Yang kelima, karena adanya persaingan yang cukup ketat untuk mendapatkan cadangan lahan yang tersisa di kawasan tersebut yang berdampak pada siklus harga yang tidak seimbang, yang artinya faktor lokasi sangat penting. Sedangkan yang keenam, aksesibilitas di mana mudah mencapai pusat kawasan, mudah mencapai jalur transportasi umum, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Yunita. Selanjutnya yaitu penyampaian oleh Nur Indah Sari. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu mencegah kenaikan harga tanah. Tanah mempunyai kekuatan ekonomis yang harganya sangat tergantung dari kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam jangka pendek, penawaran tanah sangat inelastis, karena luas tanah yang ada tidak dapat ditambahkan secara cepat dan drastis. Dalam jangka panjang, permintaan akan tanah senantiasa bertambah karena berbagai faktor. Misalnya, karena bertambahnya jumlah penduduk, kenaikan penghasilan masyarakat, perubahan selera, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara alamiah, harga tanah akan senantiasa mengalami kenaikan, kecuali ada faktor eksternal yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak menguntungkan. Ditinjau dari segi pajakan, sebenarnya harga tanah yang tinggi Moderator, mungkin jaringan Indah bermasalah. Harga tanah yang cenderung naik terus-menerus dari tahun ke tahun memberikan pemasukan kepada pemerintah dalam jumlah yang besar. Pajak yang dikenakan atas tanah atau kekayaan lainnya mempunyai pengaruh langsung terhadap harga tanah. Pajak tanah akan diderita oleh pemilik tanah, sebab harga tanah akan menjadi rendah dengan adanya pajak atas tanah. Pajak akan dikapitalisasi pada harga tanah. Oleh karena itu, diusulkan suatu cara yang pragmatis untuk menentukan nilai tanah yang didasarkan pada self-assessment of property value. Dalam sistem ini, pemilik tanah bersertifikat diharuskan mengisi pernyataan mengenai nilai tanah mereka. Dengan dua tujuan, yaitu yang pertama untuk menetapkan PBB terutang, yang kedua untuk menetapkan kompensasi apabila pemerintah memerlukan tanah mereka dalam proyek pembangunan untuk program demi kepentingan umum. Pernyataan mengenai nilai tanah yang dimiliki tersebut akan menyebabkan pemilik menghadapi dilema, yaitu menyatakan nilai tinggi berarti pembayaran PBB mereka akan menjadi tinggi. Sebaliknya, apabila pemilik tanah menyatakan bahwa nilai tanah yang dimiliki rendah, maka mereka akan mendapatkan kompensasi yang rendah. Apabila pemerintah melaksanakan suatu proyek yang membutuhkan tanah mereka sesuai dengan harga yang dinyatakan mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Indah Sari. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Saya perwakilan, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.